Gak ada ya, Kanaya nggak ada. Ya wes lah. Afif. Kalau tadi ada nggak mereka? Afif, Kanaya, and Ada semua. Semuanya. Latifah. Ya udahlah, kita di grup bombardir. Pe. Iya, samaan kita backgroundnya. Waduh, pe. Ini sudah hafal sekarang. Lemari, kirain pintu keluar. Kirain nih. Oke, nah kalau Barik nih kayak gini nih belakangnya nih. Hafal loh Barik. Belakangnya tuh kayak gitu, rumah-rumah gimana gitu. Iya nggak sih? Mana sih IPA 5? Iya benar. IPA 5 tuh yang wali akademisnya karaokean ya? Kalian pernah karaokean nggak? Kemarin. Curiga ini mah anak-anaknya bisa marawis. Ya. Oke. Ya udah tuh ya. Ya. Latifah. Teman-teman siap untuk tryout ya, bukan sekarang. Kanaya. Itu masnya bisa masuk dari haul panju nanti. Belum tryout ya teman-teman. Afif. Iya, Afif mah nggak ada. Afif namanya siapa? Atulah. Cuma tinggal berapa setengah. Afif Ridwan. Iya, tapi nggak ada di grup. Kamis biasanya nggak terlalu sulit kayak Ridwan AR kalau nggak salah. Oh, cie. Aduh, ini apal. Ini apal. Curiga. Ya tahu kalau misalkan Tiffany itu Tiffany kan ketahuan. Wede. Kalau Pas Rindi itu Didi kan. tipe-tipe yang mengandalkan chat cuman dari grup doang. Jadi dia fokus di grup. Hafal semua kegiatan di grup. Ya udahlah, sambil menunggu teman-temanmu. Curiganya mah ya ini mah emang sih suuzon, cuman mungkin tadi LS. Terus LS tuh kan banyak godaan ya. Aduh, aku juga ngebales tuh gini. Gitu. Apalagi kan dukung sekali, udah mah kalian mungkin lagi saum kan, luar biasa. Nah, si Kanaya muncul. Kanaya. Dari mana kan? Kanaya belum ada lagi. Si Afif dan Latifah. Latifah lagi OTW kayaknya. Soalnya masih di WA. Hati-hati gitu. Masih LS. Ih, kalian taunya dari mana? Kenapa di grup mah nggak ada? Di PC teh maksudnya. Pede. Mainannya PC. Jangan-jangan ada grup yang tanpa ada akunnya. Sebenarnya kasih tahu jangan ya. Sebenarnya aku punya grup yang tanpa kamu loh. Sakit tau itu. Aku juga loh. Emang kalian janjian nggak pakai video? Misalnya kayak ngomong sama tembok, sama laptop. Nggak, kalau aku suka keluar Zoom teh. Dari pagi emang di itu. Latifah udah ada. Sip. Si Afif tinggalin. Udahlah. Si Afif tinggal saja. Ini materinya padat sih. Apalagi mungkin kalian pun merasa, gimana deh? Aku nanya dulu. Gimana nih? Udah mau seminggu lagi. Menurut kalian udah aman belum di posisi pilihan 1 atau pilihan 2? Dilihat dari kemampuan. Mundur lagi teh saya. Pulang lagi teh. Mundur lagi aku juga. Mundur alon-alon. Kenapa mundur? Cantiknya kelewatan. Iya. Kan jadwalnya. Pinternya kelewatan. Saking kelewatannya kelewatan pinter lewat. Ya, langsung diundur. Iya teman-teman. Ya apalagi kan nggak tahu sih kalau saya sih ngelihatnya masih belum bisa secara lantang bilang IPA 5 bisa. Belum bisa, masih gini. IPA 5 bisa, masih kayak gitu. Jadi mesti diyakinkan lagi. Ya mungkin bisa aja ya kesalahan dari saya, mungkin ngajarnya masih kurang benar. Cuman kan kita harus saling ya. Saya ngajarnya makin benar, kalian pun belajarnya makin tambah benar lagi. Sip. Walaupun jujur sih kalian tuh udah keren banget dengan jadwal yang sepadat itu. Luar biasa, Allahu Akbar pokoknya.
Tapi sayangnya hasil menunjukkan perjuangan kita masih setengah gitu. Jadi semangat, semangat lagi. Jadi sedih. Yuk, pretest. Langsung baik kita lihat kepintaran IPA 5 sejauh mana nih. Tapi jangan terlalu tertekan. Kalau pretest sama TO jauh teh. Teorinya gini, prakteknya Itu yang gini. bikin sakit teh. Berarti nanti kalian kalau UTBK soalnya gini berarti udah mahir banget. Enggak, Iya teh, mudah-mudahan aku teh TBK soal lupa pretest mau sama kirim pretest soal kita. teh. Ih, sok atuh kirim. Ya, belum dipoto lagi. Jam Belum ada. 4, astagfirullah. Belum sempet gue. Kirim ya. Ada nomor saya. Emang ngirimnya Ada di ke saya? Ada di grup. Oke, ada di grup ya. Tapi saya tuh kadang kalau misalnya belum checklist 2 biru jangan pedeng. Chat lagi soalnya beberapa kejadian. Telepon, video call. Boleh video call juga Ici boleh. aja lah. Oh, bisa kalian mata udah mulai minus gitu. COVID negatif, mata plus nambah. Yuk kerjakan, semangat ya. Bertemu lagi 15 menit kemudian. Nah, Apip datang nih. Apip dari mana aja kau? Lama pula tak jumpa. Apip kerjakan ya. Tuh, sudah ada. Kak, bentar Kak. Apa? Kok soal nomor 1 kios memiliki Pak Anto ya? Hah? Kios memiliki Pak Anto. Wait. Itu kios. Ini gimana ya? Oh, gini teman-teman. Satu soal itu bukan untuk satu kalimat itu bukan untuk satu soal doang. Itu mungkin untuk soal apa ya? Soal imbuhan gitu, teman-teman. Mohon maaf ya. Tapi udah benar kok, udah benar. Tinggal kita fokusnya ke tanda bacanya doang. Iya. Afif, kamu dari mana aja? Debbie, maaf Tipa baru gabung. Dari kemana aja, Tif? Udah beres nih Pak. Iya, udah beres. ya Kita Allah. udah mau penutupan, Tifa. Gimana ya? Gimana tuh? Tata tiba nggak ikutan? Udah Iya, malah protes selesai, gak udah selesai. ikutan. Ngulang tahun depan Postesnya katanya. 2 kali. Kita udah mau TO sekarang. Wah, TO kan jam 4. Dimajuin. Wah, dimajuin. Oh, iya gitu. Asal Badi udah nggak ada persiapan. Asli. Ah, ya Allah. Gak Tifa prank, jahat nih punya temen teh kamu. Tuhan betah. Astagfirullahaladzim. Tuh ya, aku udah share ya, Tipa. Aku udah share prates tanda baca. Siap, terima kasih. Oh, semangat. 10 menit ya. Oke, buktikan nih IPA 1 nilainya kalau bisa 100 semua ya.
Jika ku mendengar bahwa dirimu lagi kembali dalam hatiku timbul tanya. Masih tak ada dia di hatimu butuhku. Kau ingin aku untuk singgah di hatimu. Biar ku tutup jatuh. Antara kita. Angin bisa dirasa nggak? Ada makanan di meja. IPA 3 siapa ini? Oh, tadi. Say love me, say you please, but nothing more than friends. You know my lover, like a fragile ocean, Mapai dalam setapaknya juga hiji lembur. Terasa capek sebab ayah di tayang. Hujan angin berduyun, gaya tempat kernisan. Sanajan awak Awak Bulat. Bulat. tepaduli kajen teuing. Ayo semuanya. Bener kan? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Berarti teh Nisa tuh Feeling itu bukan adjective ya. Feeling itu apa? emang wali kelas yang mencerminkan anak-anaknya. Verb one-nya apa? Verb one-nya apa? Feel. Oke. Verb two-nya apa? Hah? Feel. Betul, good. Ya. Jadi kata kerja itu adalah kata kerja. Kamu harus ingat ini. Kata kerja itu dia bisa diganti menjadi verb one, verb two, atau verb three. Atau dia bisa diganti menjadi gerund plus verb infinitive. Contohnya nanti menjadi kata benda. Contoh, tulis apa? Right. Okay. Right. What is Kata the anda word bacanya mantap. classes? Right itu masuknya kemana? Ngapain? Verb. Lagi kita Ya, kemana? jadikan verb itu jadikan menjadi sebuah kata benda. Tulisan, betul banget tulisan. Tulisan atau penulis boleh. Betul nggak? Tulisan apa? Ayo. Penulis yang lebih gampang. Penulis, writer atau order, betul boleh. Sama kayak Untuk harga diam aja ya, jangan ke aku. Soalnya itu onshopnya abang, bukan onshop aku, jadi langsung diam aja. Jadi teman-teman harus tahu, makanya ini dasarnya tadi Miss bilang. Ya, lanjut. Sekarang kita ke kata keterangan atau adverb. Tahu adverb itu dibagi menjadi berapa? Misalnya. Adverb of, yang paling gampang dulu, adverb of adverb of time, good, baik. Adverb of Fuji. Adverb of, ya. Oh, di sini. Kira itu di sana. Cara, keterangan Teh cara. punten. Makasih. Udah, Ya. adverb of manner. Meno. Oke. Adverb of manner itu yang lebih gampangnya seperti itu. Ya, so give me example. Bari, coba kasih Miss example, Bari. Quickly, oke. Siapa tuh yang bilang quickly? Dia. So, tapi kasih Miss kalimat dong dia. Kasih Miss kalimat. Oh, bukan dia. Oh, Rian. Maafkan. Siapa yang ngomong tuh? Bukan Rian. Tapi, aduh ya Allah. Jadi liar.
maafkan. Misterius Oke, ini. Kavi. So, ya, soalnya aku cuma setengah ini zoomnya, nggak semuanya dia. Oke, Kavi, apa Kavi? Kasih Miss kalimat lengkap Kavi. Baiklah, IPA 5. Ada gini. Karena ya sudah. Ada noun-nya, ada adjective-nya, ada verb-nya, ada adverb of manner-nya. So, Kavi. Dani sudah. Gak apa-apa. Bisa. Latifah sudah. Ntar kalau Kavi nggak bisa, boleh dilempar Kavi. Kavi boleh tulis. Dani kamu 2 kali. Ayo. Citi. Iya kak. Tadi ini sih kak apa jaringannya tadi? Gak ada. Nggak bisa. Di input. Debbie, Apa? Kayak lama gitu kak saya ulang. tadi aku juga ngerjainnya 2 kali, tapi jawabannya sama sih, soalnya langsung ke close gitu. Si Dani mah enggak. Nilainya jadi gede yang kedua. Iya tah. Alah, Dani. Orang Dani Belum panjangannya. ada Dani. Dani. Wah. Tadi tuh ini apa jaringannya terus. Iya Dani ya. Jadi Bercanda. apa? Mending nggak bisa bercanda. Aku jadi ngerasa bersalah. Dani tuh nggak mau dibecandain sama Teteh, maunya diseriusin. Astagfirullah. Ini jangan sampai ketularan yang itu loh. Oh Yang iya. udah loh. Astagfirullah. Mulai julid. Astagfirullah, nggak mau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Puasa teh julid ih. Balik lagi ke jalan yang benar yuk. Udah. Sadira. Siti Nuraini. Oke, sudah semua. Mantul. Sekarang kita bahas lanjut. Di sini lumayan lah. Di sini bervariasi nilai-nilainya. Paling kecil berapa teh? Ini bangga nih, paling kecil cuma 40. Karena di kelas lain ada yang 20. Sepertinya aku. Aku teh udah nahan-nahan loh, biar nggak disebut-sebutin. Kamu ya itu beda-beda sih tipenya, ada orang Kalau yang paling gedenya berapa teh? 70, cuman kalau paling gedenya di orang lain ada yang 80 nilai pretestnya. Waduh, saya cuma 50. Ah, beda dikit lah. Mari. Bentar, sebelum kita belajar, marilah kita mendengarkan senandung dangdut dari Tiffany. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enggak ya. Biasanya berdoa ya. Aduh. Ada Ani tuh tiasaan dangdut mah. Tiffany tuh ini bagus loh, Tiff. Kamu bisa semua genre dari lagu Friend langsung lagu Darso. Oh iya, lupa tadi tuh nggak di mute. Aduh, Gak apa-apa lah. Gak apa-apa, aku jadi penghibur kalian. Ya, terhibur sekali di sore yang lumayan cerah ini. Dan gerah bikin pengen mandi. Kirain gerah hati teh. Dia bisa nih kayaknya pengganti yang sebelah deh. Pengganti yang udah deh. Ya. Pengganti yang itulah aku nggak mau sebutkan namanya. Pengganti Kak Adi. Dia berjelas. Aku nggak ikutan. Oh, Teteh pernah ada cerita sama itu. Astagfirullah, yuk, jadi gini kita hari ini tuh. Wah, rame ikutan. Wes, kebuka kartunya. Siap. Giliran gibah, julid ikutan. Oh, berarti ada 2 ya yang udah bersangkutan Banyak sama formalnya, itu teh. Enggak. Ada Teh Nisa, ada Teh Dewi. Enggak lah. Aku mah gak akan lah hilap ke yang kayak gitu. Nggak mau. Julidnya makin nambah, nggak mau. Astagfirullahaladzim. Ayo kita belajar, ayo anak-anak kita belajar. Ayo anak-anak, ayo kita kembali ke jalan yang benar. Nyimak aja tadi tuh. Hari ini kita belajar tentang tanda baca. Jelas gak suara saya? Atau tabrakan sama Miss? Jelas. Jelas ya? Nah, sekarang tanda baca. Tanda baca tuh ada di dalam ejaan. Jadi ketika berbicara tentang ejaan bahasa Indonesia, di dalamnya membahas salah satunya tanda baca. Nah, sebelumnya saya ingin ngasih tahu nih,
kalau ejaan di Indonesia tuh sudah berkembang 7 kali. Ini dia. Yang terakhir adalah EBI 2015 kemarin. Wow. Yang paling lama bertahan adalah EYD. Nih EBI. Ini Debi. Emang udah ini sih. Oke. Itu ya tentang ejaan, tapi sekarang kita fokus aja di tanda baca. Tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis agar kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang persis seperti apa yang dimaksudkan, kayak gitu. Nah, jadi bahasa itu kan ada bahasa tulis dan bahasa lisan. Nah, supaya kan kalau bahasa lisan itu kita ada lirik, ada gimmick, ada nada gitu, ada apa ya, ada nada, ada lirik, ada gestur, ada mimik. Nah, mimik, saya tuh lupa mau bilang mimik. Nah, jadi nggak akan, maksudnya minim lah kekeliruan, minim keambiguan. Beda dengan bahasa tulisan. Bahasa tulisan kita nggak tahu nadanya kayak gimana, kita nggak tahu mimiknya kayak gimana. Maka dari itu salah satu penunjang supaya kita tahu semua itu adalah tanda baca. Makanya tanda baca penting banget. Di chatting juga penting banget ya. Nah, langsung ke tanda baca yang pertama yaitu ada titik. Oh ya, kalian kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja tanya karena ini bakalan banyak banget daripada misalnya nanti bolak-balik slide, mendingan langsung aja. Oke, yang pertama tanda baca titik. Tanda baca titik digunakan pada akhir kalimat tentunya seperti yang kita ketahui, tapi kalau setelah ada tanda tanya, ini kok bulat. Setelah ada tanda tanya, tanda seru, maka nggak usah pakai lagi tanda titik gitu. Nah, kan untuk mengakhiri kalimat tuh ada titik, ada tanda seru, ada tanda tanya. Nah, kalau udah ada, jadi pilih aja salah satunya untuk mengakhiri kalimat tuh, jangan dua-duanya. Begitupun si tanda kalimat seru, tanda tanyanya juga jangan banyak-banyak. Misalnya kalian karena ngegas banget nih misalnya kayak gini. Sampai ke bawah. Waktunya. Berarti host juga kayak gitu. Nah, misalnya kayak gini nih. Kalian sering nggak lihat kayak gini? Sering. Julid lagi. Sore-sore itu emang ini ya. Emang enak gitu buat gibah. Nah, ini segimanapun kalian ngambek, segimanapun kalian ingin ngingetin seseorang, gini aja satu. Cukup, 2 juga nggak boleh, 1 aja. 1. Kalau pakai emot gimana teh? Boleh. What a Debbie ways. Atau gini misalnya, sangat marah misalnya. Gini. Emot fuck you biasanya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kamu mencoba Siapa itu? Ini kecewa nanti. Ayo. Hati-hati ya, takut diganti nih marganya kalau mencoreng nama baik Nuraini. B, singkatan akhir nama orang. Nih, kalau kita mau nyingkat nama kita nih. Misalnya nama saya Debbie Karisma Safitri. Debbie KS kayak gini. Kalau misalnya Debbie-nya yang mau disingkat berarti DKN. Safitri DKN, Dewan Kerja Nasional. DKS Dewan Kerja Safitri jadinya. Debbie Karisma Safitri. Terus pada akhir singkatan kata yang menyatakan gelar jabatan, misalnya nama saya nih, nama saya lagi aja lah biar nggak julid-julitan. Karisma SPD. Nah, ini si SPD-nya ini S titik PD titik. Nah, inilah gunanya ada titik. Ini maksudnya Tadi banyak yang salah teh. Oh ya, kalian atau saya S atau disalah? titik PD gak ada spasinya. Ya berarti kalian cari yang benar. Oke. Semuanya pada gitu. Masa sih? Kamu yang nggak teliti Ya. kali. Kita lihat ya nanti. Jangan spoiler sekarang. Nih, Debbie Karisma SPD ini untuk gelar ya. Terus kalau jabatan contohnya apa coba? Apa teh? Kalau untuk jabatan yang disingkat pakai titik apa? Manajer. Jenderal. Jenderal. Kolonel tadi ada. Dokter. Dok- Apa sih? Dokter mah apa? Gelar itu mah.
Oh iya ya. Kolonel yang paling tadi. Insinyur. Insinyur. Terus kalau pangkat apa pangkat? Pangkat juga jenderal sih. Jabatan Kodrat. pangkat masih bingung sih. Kuadrat alasan sebenarnya. ALM. Ah, Udah lah itu ya pangkat sama jabatan kurang lebih kayak gitu. Cuman kita harus tahu juga karena ada juga yang berupa akronim. Akronim itu apa? Singkatan. Singkatan tapi Tapi hurufnya nggak besar semua. kita tahu salah. Singkatan singkat tapi nggak singkat. Bantuin atuh, dia teh lagi deg-degan itu teh. Alessia salah, Saya Alessia tuh salah. deg-degan. Ini apa sih teh bener akronim teh? Ya sok. Singkatan. Oke, aku bantu deh, aku bantu. Nanti pertimbangkan ya aku bisa gabung sama Marga Nuraini atau enggak. Iya. Siap. Jadi gini. Ditolak langsung. Oh. Gini. Serem banget sih. Ada yang namanya penyingkatan. Sorry, bukan penyingkatan. Pemendekan kata. Yang pertama ada singkatan, yang kedua ada akronim. Kalau singkatan itu per huruf dibacanya. Kalau akronim per bunyi dibacanya. Misalnya ITB. Kalau akronim Unpad gitu. Oh iya. Barusan aku mau jawab itu. Iya, paham Tapi kok. lupa. Paham itu kan, tahu kok. Udah lah. Nah, kalau misalnya akronim itu nggak ada yang pakai titik. Misalnya Serma, terus Kapolri, nggak ada yang pakai titik. Tulis Kapolri aja, nggak usah pakai titik. Terus sapaan. Sapaan tuh misalnya kayak gini. Saudara yang disingkat ya sapaannya. Kalau saudara gini doang mah, nggak usah dipakai titik. Tapi kalau SDR. Nah, kalau bisa kayak sih? teh mau nanya, kalau kayak dan lain-lain dan sebagainya itu dipakai titik juga ya? Pakai titik DLL. DLL, DSB. DSB. Pintar pisan. Nah, kalian tahu nggak sih bedanya D-nya gede sapaan tuh, Teh. sama enggak, tadi mah itu autocorrect. Oh iya. Kalian tahu nggak bedanya sapaan sama yang bukan sapaan? Aduh, usaha nu ngamen punten tayar receh. Oh iya ini teh saya maaf dimatiin aja teh. Astagfirullahaladzim, suara yang menyenangkan. Ya Allah, terima kasih. Oke, ayo. Jadi ginilah, langsung aja lah saya jelaskan. Jadi sapaan tuh misalnya kayak gini. Saya pergi bersama ibu. Nah, ibu di sini I-nya nggak kapital karena bukan sapaan. Yang sapaan itu kayak gimana sih Teh? Misalnya kayak gini. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Punten Mbak receh. Karunya si Pak, aku di Juli dan Doi. Oke. Yang pertama ini saya pergi bersama ibu, dia nggak ada kekhususan ini harus I-nya kapital karena dia bukan sapaan, dia objek. Tapi kalau yang ini atas perhatian bapak ibu, ini sapaan, ini nyapa ke bapak ibu yang walaupun kita nggak tahu siapa namanya itu atau nggak disebutkan siapa namanya itu, maka karena ini sapaan maka hurufnya kapital. Termasuk kalau misalnya Anda, atas perhatian Anda, kalau itu sapaan itu juga kapital A-nya. Atau misalnya saudara, atas perhatian saudara, S-nya juga kapital, kayak gitu. Paham Tum? Paham. Nah. Iya. Antum di Ramayana. Oke. Pada singkatan kata yang kata atau singkatan ungkapan yang sudah lazim kayak tadi DLL titik, DSB titik yang kayak gitu, ALM titik. Terus haji juga H titik. Tapi itu masuknya ke gelar kali ya. Terus yang di belakang D-nya harus dipisah. Di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar pakai titik. Ntar ya, kalian jadi nungguin aku ngedit. Nah,
ini contohnya kayak E titik, F titik. Nah, ini titik ini maksudnya yang ini nih, di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar kayak gitu. Terus, nah yang F untuk memisahkan angka jam, menit, detik. Contohnya 7.30 kayak gitu. Terus untuk memisahkan angka ribuan jutaan. Ini mah udah paham karena ada di uang. Rp 10.000. RP karena itu RP lambang, titik bukan itu. nggak titik. RP titik. Nggak titik. Hah? Kita buktikan ya. Penulisan RP. Kita cek di Google penulisan RP. Tuh, cara menulis RP. Nih saya share screen baru deh. Berarti selama ini salah dong. Iya, maaf ya. Nih, kelihatan nggak? Nih, kelihatan ya ini. RP bukan singkatan dari rupiah, melainkan simbol. Sama kayak dolar. Dolar juga nggak ditulisnya D doang kan, nggak di DR atau U. Kalau USD dia singkatannya, tapi lambangnya bukan gitu kan, lambangnya begini. Astagfirullah. Yes. Tapi lambangnya ini juga kan IDR ya singkatannya, Indonesia rupiah. Terus USD itu singkatan dari US dollar. Tapi lambangnya mah begini. Begini. Ya enggak? Yesterday. Iya. Iya, Kak. Si Dani jual yesterday gramis ke belajar bahasa Indonesia. Ujuk-ujuk yesterday gara lagi belajar bahasa Indonesia. Masya Allah. Jago itu fokusnya. Kebagi ya? Gimana tuh ya? Sama aja sih saya di sini mah. Aduh, hijrah. Cuma ada dikit doang. Kalian bisa munduran dikit nggak? Apa cantiknya kelewatan? Ya, aduh. Astagfirullah. Debbie-nya maunya sama AA yang itu katanya. Astagfirullah. AA yang keluar. Tipa julid, Masya Allah. Tipa julid. Astagfirullah. Oke. Yuk, skip. Yuk, lanjut. Jadi yang RP itu dia sama kayak dolar yang ini ya, S yang kayak gini, itu lambang. Jadi nggak pakai titik dan nggak pakai spasi gitu. Pokoknya kalau misalnya iya gitu teh, asal pakai titik, buktikan aja, cari gitu. Kalian jangan bilang cek cenah, jangan bilang kata siapa, kata si anu, buktikan aja langsung gitu. Maksudnya bukan berarti saya marah gitu, bukan, tapi emang kalian dituntutnya kayak gitu, analitis, kritis, jangan percaya sama orang lain gitu. Karena kalau udah percaya terus dikarit nanti sakit hati. Iya. Wah, ini mah Tipa kayaknya bener banget ini korbannya itu. Masya Allah. Ayo, titik 2 nih. Dani, kamu coba lah amankan cewek-cewekmu ini. Kita lihat ya ke teks ya. Cewek-cewek. Ya apa? Apa, Pip? Julid itu apa sih? Julid itu ketika jelasin Pan, julid apa? Ayo yang profesornya nih siapa nih? Profesor julid, ahli julid nih. Dewi, Bungo. Apa? Api bener-bener nggak tahu julid. Beneran. Wah, ada nih Jelasin Tip. Astagfirullahaladzim. Masalah perjulidan mah kamu ahlinya. Ayo belajar yuk, ayo. Privat. Jangan menodai kepolosan Apip. Kita Sebenarnya sih julid itu apa ya? Kayak baru sih.
Tapi bentar cari. Jahil itu, bukan? Juli itu kayak ya itu ngomongin Kayak gibah lagi gitu. Gibah itu tapi Gibah yang menyakitkan diperjahat gitu. lagi gitu kan. Kan Iya. kalau gibah mah cuma ngomongin orang lain gitu. Tapi kalau julid mah disindir-sindirin lagi gitu. Kayak tadi aja. Astagfirullahaladzim. Aduh jadi udah di astagfirullahin mah jadi. Kak, yuk skip. Yuk. Oke. Masih bisa melihat kan? Ini di screen-nya. Ada titik 2 pada akhir. Jadi titik 2 tuh pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti oleh pemberian. Pemberian itu rincian. Misalnya kayak gini. Saya membeli peralatan buku. Mau dirinci ini peralatan bukunya apa aja. Misalnya peralatan tulis. Mau dirinci nih peralatan bukunya apa, misalnya buku. Mau dirinci ini peralatan tulisnya apa, misalnya buku. Terus pensil. Iya. Dan pulpen. Nah, lihat, perhatikan. Ini koma, buku, koma, pensil, koma, dan. Sebelum ada dan itu harus ada koma. Harus. Jadi ketika rinciannya ada 3, maka ada dan sebelum dan itu harus ada koma. Nah, kecuali kalau rinciannya cuma 2, tadi maksudnya bukan cuma 3 ya, tapi lebih dari 3. Tapi kalau cuma 2 doang, ya udah dan aja tanpa koma. Misalnya kayak gini. Kalau cuma 2 doang, jadinya Aku dan kamu. Allah. Udah. Buku dan pulpen nih. Buku dan pulpen udah nggak usah pakai koma. Tapi nih yang paling penting adalah di sini. Saya membeli peralatan tulis. Harus ada peralatan tulisnya, harus ada objek yang dijabarkan, yang dirincikan ini. Kalau nggak ada peralatannya, misalnya saya membeli gini. Saya membeli tiba-tiba gini, nggak boleh. Kenapa? Karena yang bisa menjelaskan predikat itu objek, sedangkan di sini nggak ada objeknya. Di sini ini bukan sebagai objek, ini sebagai pemberian alias keterangan tambahan. Ini bukan sebagai objek. Kalau ada tanda ininya, kecuali kalau gini, iya udah ini 3-an ini jadi objek. Tapi kalau ini jadi keterangan tambahan dari objek harusnya, cuman objeknya nggak ada, makanya harusnya kayak gini. Paham? Paham nggak? Paham, Kak. Hampa ya. Tuh nyanyi kan budak teknik drama. Nah, terus dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku. Ini mah hatam lah, misalnya di drama, teks drama ada tokoh Debbie misalnya. Debbie dan Dakyung. Weh, Dakyung memang aku pelakor. Bukan, Teh. Dakyungnya kan pelakornya, Teteh orang baiknya gitu. Nanti aku nyanyi. Debbie Sunul. Yang disakitinnya berarti. Sabar, jangan erosi. Erosi. Sabar, jangan erosi. Ini hati-hati ya. Hati-hati kalian. Pantesan bahasa Indonesianya kurang gitu ya. Emosi jadi erosi kumaha. Mengecewakan. Kik, tiba kik. Bener. Hapus dari kakak lah gimana? Ayo. Nah, misalnya Debbie punya peran nih. Terus dia berdialog. Misalnya Debbie bilangnya gini. Ketawa Rindi banget. Tidak. Nah, misalnya gitu. Atau pakai Amin, Allahumma amin. Nah, gini. Oke. Makin parah. Nah, ini contoh harus perhatikan baik-baik nih. Penting banget nih. Misalnya Debbie nih. Nah, setelah ini titik 2 ini tuh bagusnya dia nempel ke katanya. Tapi setelah itu pakai spasi. Cuman yang sebelumnya aja nempel. Kecuali kalau misalnya di surat tuh kadang melihat
sisi ke estetisan juga, misalnya hari. Di sini misalnya tanggal. Enggak, kan biar sejajar sama tanggal. Nah, kayak gini. Oh iya. Kalau di surat mah nggak apa-apa lah. Kalau berbentuk kalimat, nah bagusnya nempel ya. Gitu. Terus, nih karena ini pernyataan langsung alias kutipan, setelah tanda kutip nih, ini tanda kutip. Setelah tanda kutip tuh harus kapital. Harus kapital. Lalu ini ada pernyataan, wah itu apa ya? Kalimat seru, kata seru. Wah, oh, terus waduh, au. Itu harus pakai koma. Kata seru itu pakai koma. Ya. Terus ini ada tanda seru. Tanda serunya ada di dalam kutip. Jadi mau misalnya tanda seru atau titik atau koma atau tanda tanya, dia harus di dalam kutip. Jangan sampai ditutup hanya dengan kutip aja. Apalagi kalau kayak gini di luar. Paham? Paham. Oke. Paham teh. Kak mau tanya, tadi kalimatnya munculin lagi Kak. Nih. Nah kalau wah itu baku nggak sih sebenarnya, atau malah Kak DB berkata, lah cantik sekali gitu. Kok kalau Apip yang ngomongnya jadi geli ya? Aduh ya Allah. Iya Pip, jadi kalau wah itu sebenarnya bukan baku nggak baku, tapi dia kata Ungkapan. ungkapan gitu, tapi yang wajar gitu, bukan yang apa ya? Bukan yang baru kayak misalnya wadidaw. Andai misalnya. Anjay misalnya. Kayak gitu, mantap juga. Wadidaw, mantap juga, jarum banget lah. Gitu, jadi masih yang wajar gitu ya, kayak wah, terus waduh, au, gitu masih wajar. Tuh, masih bahasa Indonesia lah. Kalau semisal wala-wala aku cantik sekali tuh. Bisa, wala juga ada. Luar biasa, nambah kata-kata baru. Bentar, aku jadi pengen Wala-wala. BBI. Wala-wala. Tapi wala-wala tuh kayak ungkapan apa ya? Kayak walah tuh kayak walah Kayak walah gitu. Kayak gitu loh, bukan untuk ungkapan cantik, enggak sepadan gitu. Bentar ya, cek KBBI. Walah. Iya, kata seru. Jadi benar sih mungkin walah, wah, aduh yang kayak gitu tuh beneran ada bakunya juga. Cuman itu masuknya nanti kategorinya di KBBI jadi kata seru. Download KBBI ya di App Store atau di iOS. Aduh, Devi sudah Not sponsor. promosi. Terus ini ya percakapan. Terus bisa juga di nomor buku, misalnya bab 3 halaman 125 kayak gini. Titik 2-nya tuh sebagai halaman, termasuk untuk di kitab suci, misalnya Al-Baqarah. Ayat keberapa? Surat keberapa? Kedua. Ayat misalnya 154. Coba bacakan 154. Nah, misalnya gini, 154. Nah, itu buat menyatakan ayat juga, termasuk untuk undang-undang mungkin bisa juga. Nah, lalu di antara judul dan anak judul suatu karangan, misal nih ada novel, judulnya Supernova. Saya membaca enggak, bukan di kalimat sih. Kayak buat di daftar pustaka. Kayak buat di daftar pustaka misalnya kayak gini. Oh iya. Itu juga bisa di judul, tapi bukan judul sampulnya, Gening. Di chapternya, di bab-babnya, di subbabnya. Misalnya kayak gini. Misalnya Debbie nulis buku nih, nulis novel. Karisma Debbie 2020. Misalnya judul buku yang saya buat itu Jalanan.
Zoom. Iya, makanya level, phases, stages itu more or less has the same thing gitu. Gini aja deh, gini aja. Ini judul buku saya, misalnya. Terus di Bandung, diterbitkannya di Bandung. Terus PT Angin Ribut. Oke, dah. Yang penerbitnya PT Kak, Angin. itu setelah titiknya nggak ada spasi. Ya, tapi kalau setelah titik 2 pakai spasi. Bentar ya, bentar. Oh, iya. Tahan. Nah, misalnya judul buku saya ini, saya malu buat nyebutinnya juga, takut kedengeran sama orang lain. Nah, terus misalnya saya tuh bikinnya tuh karena panjang banget nih tentang perazaban itu, panjang banget ceritanya. Maka saya bikin chapter-chapternya, tapi berupa buku juga gitu. Tapi bagian dari masih rangkaian dari buku yang ini. Misalnya, apa ya, aja dulu terhadap guru. Misalnya murid susah berhenti tertawa. Nah, jadi saya tuh sebenarnya bacanya yang ini, yang murid susah berhenti tertawa. Tapi bagian dari si judul besar ini, ajab juli terhadap guru. Paham nggak? Paham nggak? Paham teh, paham. Ya. Jadi ini titik dua ini tuh ini judul utama, ini judul anak judulnya. Dan satu lagi sebagai nama penerbit dengan kota, dan di antara nama penerbit dengan kota tempat penerbitan. Ini kota penerbitan dulu Bandung, ini tempat penerbitannya PT Angin Ribut kayak gitu. Sekarang kita bahas tentang si penulisan dari daftar pustaka ini. Nah, pertama adalah saya namanya dibalik ya, dari nama belakang dulu. Misalnya nama saya Debbie Karisma, maka Karisma, Debbie. Tapi kalau misalnya nama saya Debbie Karisma Safitri, emang namanya Debbie Karisma Safitri, jadinya kayak gini. Safitri ya? Ya, ada Safitri dulu. Safitri, Debbie Karisma. Debbie Karisma. Betul, kayak gitu. Nah, kok emang ini kan nama orang, kok kecil semua. Nah, ini teman-teman saya tuh udah nyari kemana-mana. Di KBBI nggak ada daftar pustaka yang baku tuh kayak gimana. Tapi setahu saya daftar pustaka itu berdasarkan kayak ngikut ke aliran-alirannya gitu loh. Aliran-alirannya itu banyak. Kayak misalnya ada apa tuh American apa gitu, lupa lagi, American papa lalala gitu. Apa lagi? Terus ada lagi yang lainnya. Nah, macam-macam, ada yang ininya kapital semua nih. Ada ini kapital. Ada yang ininya gini-gini. Ada yang gini. Karena ini judul kan, jadi masing-masingnya harus kapital. Ada juga yang kayak gitu. Terus gimana tuh kalau ada soal daftar pustaka? Kan jadi kita ragu tuh buat nulisnya. Nah, yang penting kalau secara strukturalnya mah yang penting kayak gini aja dulu. Kalau misalnya ada yang kayak gini juga ada, tapi yang kayak tadi bikin ngebingungin. Yang satu mah si strukturnya udah bener nih kayak gini, nama dulu, tahun dulu. Cuman penulisannya beda-beda, ada yang kapital semua, misalnya ada yang masing-masing hurufnya kapital, kan bingung gitu kan mana yang bener. Nah, itu lagi saya usahakan lagi nyari yang sebenar-benarnya mungkin sampai diakui semuanya. Karena sampai sekarang tuh saya kayak ngelihat misalnya kampus A beda cara menulis pustakanya, kampus B beda lagi, kampus C. Jadi saya bisa menyimpulkan itu kayaknya bergantung dari instansinya gitu. Karena setiap instansi ketika bikin karya tulis ilmiah dia punya yang namanya petunjuk karya tulis ilmiah. Jadi masing-masingnya mungkin bisa aja berbeda gitu. Nanti kita coba buktikan lagi ya, coba kita cari-cari lagi. Kalian nyari, saya juga nyari. Nanti kalau siapa yang menemukan paling cepat kasih tahu satu sama lain. Oke. Lalu yang selanjutnya itu
yang titik koma. Yang titik koma. Untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara, titik koma nih. Sejenis atau setara tuh kayak gimana? Misalkan kita lagi makanan yang kita beli. Misalnya saya membeli. Misalnya wortel, terus kol, terus dan kentang. Lalu ada juga pisang, terus mangga, dan pepaya. Nah ini setara ya, setara, sama-sama lagi ngomongin makanan yang saya beli, nggak ngomongin dua hal, sama, setara. Nah tapi jenisnya berbeda, yang satu mah ini sayur-sayuran sampai kentang, yang satu mah buah-buahan, pisang sampai pepaya, maka dipisahkannya oleh kayak begini teman-teman. Terus untuk kelas minat, kalau misalkan ada yang mau ikutan, enggak ya? Ya? Mau tanya. Boleh. Sebenarnya yang baku itu pepaya atau papaya? Pepaya, ini autocorrect. Pepaya bahasa Inggris. Pepaya ya, Kak? Pepaya. Itu autocorrect tadi komputernya. Terlalu ke barat-baratan. Itu ya teman-teman. Jadi dipisahkannya si dua jenis ini tuh dengan titik koma. Terus bisa juga misalnya si titik koma itu bisa juga untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata hubung. Misalnya kayak gini. Ayah sedang membaca koran. Dan ibu sedang memasak. Nah, kalian ini nggak mau nih pakai konjungsi. Misalnya, capek, bosan pakai konjungsi mulu. Nah, boleh pakai gini. Yang penting masih berhubungan lah, masih setara tentang apa yang dilakukan. Kalau misalnya begini, misalnya ibu misalnya menangis seharian. Jangan yang menangis kan. Ibu apa ya? Ayah sedang membaca. Terus misalnya Ibu mendapat arisan. Enggak. Masakan sudah matang. Oke. Nah, ini udah beda ya. Itu nggak bisa. Nggak setara. Oke. Selanjutnya. Yang tanda hubung. Untuk menghubungkan bagian-bagian bentuk ulang. Nah, ini contohnya bagian-bagian itu bentuk ulang tanpa ada spasi. Bagian, tanda hubung, bagian. Terus yang kedua, untuk menyambungkan suku-suku kata yang terpenggal oleh perpindahan baris. Misalkan kayak gini, kemarin kita udah belajar tentang pemenggalan kata. Misal kayak gini. Saya mengerjakan. Tuh ke bawah kan mengerjakannya. Kita penggal aja nih supaya cukup. Menggalnya kan mengerjakan. Nah, kan bisa nih dipenggal. Kita penggalkan. Oh, masih belum cukup nih. Coba jakan. Bisa. Nah, inilah pemenggalan kata pakai tanda hubung, nggak pakai spasi sama sekali. Kayak gitu. Lalu, untuk menyambung bagian-bagian tanggal 10 November 2020. Kayak gitu. Untuk merangkai unsur bahasa Indonesia yang dengan unsur bahasa asing yang masih diejas secara asing. Misalnya, hasil TO sudah di print. Apakah tanda hubung? D-nya imbuhan bahasa Indonesia, yang mana imbuhan tuh harus gabung dengan kata dasarnya atau kata yang diikutinya. Nah, print di sini dia juga kata dasar, cuman dia dari bahasa Inggris atau kata lah, nggak tahu dasar atau enggak. Nah, tapi dia bahasa Inggris gitu. Jadi ditulisnya menggunakan huruf miring, lalu dipakai tanda hubung.
Beda kalau misalnya kita pakai bahasa Indonesia dicetak. Gabung aja gini, nggak usah pakai tanda hubung. Gitu. Dan kalau di bahasa Indonesia, bahasa daerah juga termasuknya asing ya. Jadi kalau mau ngomong bahasa daerah di bahasa Indonesia, tuh dimiringkan juga. Lalu ada tanda koma. Nih, tanda koma cukup banyak nih teman-teman. Tapi waktu kita nggak banyak, belum ngebahas pretest. Oke, tanda koma itu yang pertama di antara unsur-unsur dalam suatu pemberian atau pembilangan, misalnya ke 1, ke 2, ke 3, misalnya 1, 2, 3, 4 itu juga pakai koma. Terus yang tadi juga pemberian, misalnya saya membeli peralatan tulis, buku, koma, pensil, koma, itu pakai koma. Terus B, untuk memisahkan bagian-bagian kalimat majemuk setara yang dihubungkan dengan kalimat pertentangan dengan kata pertentangan, misalnya tetapi atau sedangkan. Kalau yang bukan pertentangan mah misalnya dan, nggak usah pakai tanda koma. Itu pertentangan aja ya. Misalnya gini, Tiffany anak yang pintar, misalnya. Koma, tetapi jarang mandi, misalnya gitu. Fakta. Nah, Musab dada. Musab dada. Nah, kalau misalnya ininya bukan pertentangan, misalnya udah mah dia pintar dan jarang mandi juga, misalnya bukan ini, kalau ini jarang mandinya bukan pertentangan sih ya. Bukan setara ya. Itu pertentangan, kata pertentangan. Misalnya pintar dan rajin misalnya. Ya udah nggak usah pakai koma, cuman pertentangan aja yang pakai koma gitu. Si kata hubungnya tetapi atau sedangkan. Gitu. Terus untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat yang apabila anak kalimat itu mendahului anak kalimat induk kalimat. Nah, kumanya ngomongkan anak jeung induk. Misal, kalau diundang saya akan datang. Autokorek. Nah, kata induk kalimatnya atau kata utamanya itu saya akan datang. Nah, anak kalimatnya adalah kalau diundang. Tapi kalau dibalik ditulisnya, kalau diundang saya akan datang, maka pakai koma. Tapi kalau nggak dibalik, saya akan datang kalau diundang, nggak usah pakai koma. Gitu. Terus, di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Misalnya nih, kalau diundang saya akan datang. Ini kalimat pertama nih. Mau nyambungin dengan kalimat selanjutnya, tapi pakai ungkapan penghubung antar kalimat. Ungkapan penghubung kata kalimat salah satunya namun. Nah setelah namun harus pakai koma. Selain itu, terus jadi, oleh karena itu, dengan demikian pakai koma semuanya. Gitu. Kalau misalnya bingung, apa aja penghubung antar kalimat? Googling. Apa aja hafalin, langsung ingat-ingat gitu. Terus nih di belakang kata seru tadi udah dicontohin ya. Aduh, wah, oh, wadidaw, enggak kata wadidaw mah. Walah, kita udah nemu baru walah. Walah itu pakai koma. Terus yang F untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Nih, petikan langsung tuh misalnya menurut Debbie, koma. Nah, itu pakai koma untuk langsung ke petikan langsung. Misalnya saya ngomong bla 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 bla. Nah, ini kutipan sayanya nih. Nah, untuk memisahkan mana kutipan mana bukan, ini pakai koma. Ini pakai koma nih. Gitu, teman-teman. Lanjut, masih tentang koma. Ya benar, masih tentang koma. Koma juga dipakai untuk persepuluhan di antara rupiah. Maksudnya sen. Kayak Rp 10.000, misalnya di belakangnya 69 misalnya. Tak 69 kita kan nggak punya uang 69, ini mah sen doang. Gitu. Nah, itu juga pakai koma. Untuk memisahkan ribuan kan pakai titik nih, 10.000. 10.000 ini pakai titik. Nah, kalau untuk memisahkan sen pakai koma. Kayak gitu, teman-teman. Lalu di antara nama orang yang gelar akademiknya mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama keluarga. Kayak tadi. Misalnya Dewi Karisma S, SPD. Berarti ini koma di sini untuk memisahkan antara nama aslinya dengan gelarnya. Kalau misalnya ini nggak ada koma, nanti
disangkanya sarjana-sarjana pendidikan, SSPD, padahal S yang satu lagi mah Safitri gitu. Terus, untuk mengapit keterangan tambahan dan keterangan aposisi, misalnya kayak gini. Afif, siswa kelas IPA 5, mendapatkan beasiswa. Saya kayak gitu. Kalimat yang sebenarnya cuman gini doang. Afif mendapatkan beasiswa. Cuman karena ingin menambahkan keterangan di Afif mana nih? Afif siswa kelas IPA 5. Maka diapit oleh koma. Kayak begitu. Terus untuk nama tempat, kayak misalnya nama tempatnya kayak Kabupaten Bandung. Misalnya Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Terus Jawa Barat. Kecamatan dulu benernya. Indonesia. Nah ini. Nulis alamat mungkin kayak gini lah kurang lebih. Yang di koma-komanya. Kecamatan Soreang. Bukan Soreang. Kecamatan Balendah. Misalnya kayak gini. Koma. Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Kayak gitu. Untuk di penulisan nama alamat. Nah, untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka kayak tadi yang Karisma Debi. Nah, koma di sini untuk menceraikan nama nama depan dengan nama belakang kayak gitu. Lalu, Ayo, Kavi, Jack, ayo. waduh, bentar lagi. Ayo, Lalu ada tanda pisah nih. Tanda pisah itu beda ya dengan tanda hubung dan si tandanya itu lebih panjang daripada tanda hubung. Terus fungsinya yang pertama untuk membatasi penyisipan kata atau ungkapan yang memberikan penjelasan khusus terhadap kalimat yang disisipinya. Sama kayak tadi contohnya yang Afif mendapatkan beasiswa. Afif mendapatkan beasiswa. Afif siswa IPA 5 mendapatkan beasiswa. Nah, ini opsional, pilih salah satu. Kalau misalnya nggak mau pakai koma, maka pakai tanda pisah. Tanda pisah mah nggak gabung sama katanya. Gini. Tapi pilih salah satu. Emang jarang sih kayak gini tuh, kayak jarang banget. Cuman jangan sampai yang kayak gini karena kalian nemunya jarang, jadi disalahkan. Terus yang B, di antara dua bilangan atau tanggal yang berarti sampai dengan ke di antara, bisa misalnya kayak gini. Contohnya Jakarta Bandung. Ini berarti jurusannya Jakarta sampai Bandung. Terus bisa juga misalnya ke 10 urutan. Atau bisa dari Januari sampai Agustus misalnya. Kayaknya juga kapital ya. Nah, itu juga tanda hubung. Pakainya nggak gabung dengan, nggak jadi gini. Januari sampai Agustus. Nggak gini. Agustus. Kayak gitu. Nggak gitu ya, tapi gini. Oke. Selanjutnya ada elipsis, teman-teman. Elipsis itu apa? Titik 3. Titik 3 ini Teteh? Ya. Maaf ya, aku kalau misalnya tiba-tiba keluar ini ternyata kuotanya habis barusan. Oh my god. Bentar tuh aku kirimin dulu postas ya. Nanti kamu mau dikerjakannya setelah ada kuota juga nggak masalah. Oh iya, boleh teh. Minta ke Teh Heni yang banyak. Jangan ragu. Nih ya, saya langsung save karena kan kalau udah berpisah mah ya udah nggak akan kebaca lagi si chatnya. Langsung save di note, di pesan atau dimanapun terserah kalian. Tuh ya, pas https://bit.ly pasca tes tanda baca _ tanda baca. Oke, elipsis nih, elipsis. Elipsis itu misalnya kalian ingin mengutip, kan kalau kutipan tuh harus utuh ya. Kalau misalnya kalian ingin mengutip ucapan saya, maka harus utuh per topiknya gitu. Nah, karena terlalu panjang nih kutipannya, maka ambil aja yang kalian penting. Nah, kalau yang sisanya tinggal dititik-titikin. Titik 3, titiknya harus 3. Nah, dia titik 3-nya itu bisa di awal, bisa di akhir, bisa dua-duanya. Kalau misalnya Kalau di akhir jadi 4 ya, Teh. Kalau di akhir jadi 4 ya. Tambahin di akhir kalimat. Enggak, titiknya tetap 3, jangan sampai lebih. Nanti kalau lebih minta diisi. Kayak istilah titik-titik di bawah ini. Aku soalnya pernah Teh waktu itu
Enggak. Elipsis itu pasti 3. 6, 4. Soalnya di akhir kalimat cenah jadi tambahin 1. Oh, waktunya habis untuk sesi 4 ya. Waduh. Kita nggak sempet bahas pretest teman-teman, kebanyakan julid ini teh. Nanti saya kirim ya PPT-nya, terus kalian baca ulang. Terus kalau misalnya masih ada yang ditanyakan, tanya aja, jangan ragu. Cuman kalau misalnya belum dibales, coba chat lagi karena yang chat saya tuh banyak banget. Jadi kalian chat lagi aja ya. Atau misalnya kalau banyak banget, misalnya jangan sampai satu-satu, misalnya kalau pengen semuanya di IPA 5 pengen tahu, bisa aja ngundang di grup gitu. Maksudnya TDB hayu bahas ini gitu, bisa aja kayak gitu di grup. Gitu. Oh iya teh. Ya, mau langsung bahas pretest atau ini beresin sambil nunggu kita dipisahkan? Pretest. Pretest aja ya. Rian udah oke, alhamdulillah. Insya Allah nanti kalau ada soal tentang sinonim mah, it's only a piece of cake gitu ya Rian ya. Ya. Mantap ya. It's only a piece of cake kan bilangnya gitu kan. Kalau soal mudah gampang banget tuh biasanya ngomong gitu. It's a piece of cake. Hah? Udah lihat? Udah bisa lihat? Beda lagi. Nih, yang pertama apa? Kesalahannya di mana? Jack mana ya? Nggak ada ya berarti ya Jack. Ini setelah kata pisang nih harusnya titik koma ya. Nah, ini jeruk, pepaya, mangga dan pisang itu satu jenis. Kangkung, bayam dan lobak itu satu jenis lagi. Nah, ini tapi nggak ada pemisahnya. Oh, 2 jenis lagi. Nah, maka dipisahkan oleh titik koma, yang mana jawabannya adalah E. Nomor 2 apa? Yang A. Yang A, benar. Membeli buah-buahannya, jangan membeli doang. Terus yang 3. Setelah kata temperamen koma. Benar, harus ada koma. Nih, kan sebelum dan ada koma karena itu pemberiannya lebih dari 3 jenis. Nomor 4. Yang itu yang C. Ya, benar, bahasa Indonesia. Terus yang nomor 5. Ini yang diapit koma dengan koma. Karena apa? Anak usaha. Jadi Pertagas ini tuh anak usahanya Pertamina. Pengen ngejelasin si Pertagas. Si kalimatnya mah cuman Pertagas mencatat bersih. Terus nomor 6. Mana yang salah? Ayo, yang nomor 6 gampang banget nih. Dia bukan teh. Salah ya? Lihat ini yang E bukan sih. Oh iya. Oh iya. Gitu teman-teman. Terus nomor 7. Ini. Dia membawa ujung-ujung membawa. Ini aja nggak sebutin dulu ini. Oh iya kakek, iya. Yang 8. Yang itu. Ini. Yang Dita bukan. Yang E bukan sih. Satu yang ruangan ini memerlukan AC. 9. Ya. Ini. Yang 5 ya, Menteri Koordinator bidang kemaritiman. Ini Menteri Koordinatornya bidang kemaritiman. Emang nggak menjelaskan koordinator ini. Kalau kayak gini harusnya menjelaskan koordinator, tapi koordinator sebenarnya bukan yang menjelaskan, ngerti nggak sih? Udah. Bye-bye. Oke, terima kasih Akang Teteh pengajar. Sesi kelas sudah selesai ya. Teman-teman semangat ya. Oke. Terima kasih. Ada yang Assalamualaikum. mau say hi nih katanya. Dadah, sampai jumpa nanti. Enggak, udah pisah. Bye-bye. Iya. Apaan Tapi paket sih? udah nyampe belum? Belum. Sabar. Skincare kan? Sabar. Rifki. Oke. Oh iya, lupa. Aduh, jadi malu saya. Habis malam Tumben Ayu Sadewo nggak ada suaranya gitu. habis baterainya. Apa sih? Ayu lagi. Ayo. Kan Muncul. ngerjain postes. Please. Oh ya, Teh semangat, Ayu. Oh ya, mana sih Pak 5 tadi? Ibumu bukan?
Ibu bukan. Rindi Bukan, jangan aku lupa punya sampai tes tekniknya. ya Rindi. Postesnya kerjakan sampai beres Rin. Kasih tahu yang lain. Jangan lupa sholat ya. Jangan lupa sholat, jangan Kanaya lupa juga, istirahat, Kak. jangan lupa makan. Ya. Jangan lupain Buka aku. puasa. Kak siap. Debbie mana linknya? Ih, linknya ya udah deh aku kirim lagi di grup. Linknya hilang. Oke. Aduh sedih. Kang, aku mau pamit ya. Oh iya, mangga. Jangan kangen. Iyo, badai. Mama juga ya, Mah? Iya, Nak. Semangat ya. Aku udah mandi belum sih? Bye. Hai Teh Debbie. Gak usah ngomong Nih, kirim ke siapa? Aduh, nge-like, please jangan nge-like. Enak aja kalau PDF.